Lalu Yosua itu datang dari samping. Siap. Mau mengangkat, baru Mau mengangkat ibu, tapi sama Om Joshua sama Om Kuat dilarang. Nggak usah angkat-angkat ibu gitu. Terus Yosua ada panggil si Richard? Ada. Panggil. Gimana panggilnya? Cat, angkatin ibu ke atas gitu. Kalau Bibi dengar segitu. Itu ya. Terus mereka mau berdua mau mengangkat? Udah berjajar. Berjajar. Siap. Bertiga Terus, sama Om Kuat. Berdua ya? Siap. Berdua. Bertiga Tapi sama Om Kuat. Di depan TV ada 3 Om Kuat, Om Richard sama Om Joshua. Terus tidak jadi diangkat? Tidak. Ketika mau diangkat, ini si terdakwa ini apa reaksinya? Saya tidak memperhatikan karena saya di dapur. Loh, saudara kan melihat. Iya, tapi kan mau melihat. terhalang itu kan. Ya? Terhalang sofanya kan ada tempat senderannya gitu. Baik. Waktu pertama mau diangkat, ya, Siap. yang dilarang si Kuat. Siap. Apa reaksi dari terdakwa si Putri? Kalau reaksinya sih tidak memperhatikan ibu. Tapi saya memperhatikan Om Kuat pas ngobrol aja. Ngobrol? Sama Om Joshua untuk melarang ngangkat ibu gitu. Baik. Ketika tanggal 7 malam. Siap. Itu kan tanggal 4 ya? Siap. Tanggal 7 malam. Itu saudara melihatnya si terdakwa itu sudah duduk ya? Siap, si ibu. Si ibu ya? Siap. Duduknya karena apa saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Siap. Duduknya karena apa saudara tak tahu? Tidak tahu. Saat itu juga apa si terdakwa itu mengeluh sakit pada saudara? Tidak, tapi ibu dalam keadaan lemas terus dingin, tangannya dingin, kakinya dingin, terus keadaannya tidak tidak sadar, setengah sadar gitu. Tidak ada. Siap. Tetapi tidak ada perintah untuk panggil dokter atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Sekarang sampai di ketika tanggal 8. Siap. Ya? 8. Kan tadi saudara mengatakan bahwa saudara diperintahkan oleh untuk nyusul. Siap, ya? Si Om Deden. Belakangan si terdakwa Putri datang. Siap. Bagus. Nangis? Iya, nangis ibu. Nangis karena apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak. Jadi kan Putri ini nangis nih? Iya, nangis cuman kayak sebab gitu kan. Ya, sesudah nangis gitu. Nangis ya? Iya, sama kepalanya ditundukin gitu. Yang Anda lihat tadi merupakan kesaksian dari asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, belum lama ini, yang menceritakan bahwa Putri sempat menangis. Maksud saya Putri Chandrawati, terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua ini, yang bersidang hari ini, disebut sempat menangis setelah terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Saya masih bersama dengan Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan juga Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Pak Gayus melihat keterangan ataupun juga menyimak keterangan yang disampaikan Susi tadi bahwa ia melihat Putri menangis setelah adanya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Tampaknya ini masih akan menguatkan posisi dari Putri yang menyebut bahwa dugaan pelecehan seksual itu ada. Perspektif Anda soal ini? Ya begini, bagi kami orang yang berlatar belakang ilmu hukum itu hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya saksi wajib menyaksikan apa yang dia lakukan dan tidak boleh berbohong ya. Kemudian ukuran syarat saksi, umur saya sebutkan tadi, kondisi kesehatan tidak terganggu. Selebihnya untuk pandangan-pandangan di luar itu, itulah kenapa pengadilan mendatangkan ahli. Berbagai ahli, ada ahli yang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ahli membaca wajah, typologi Lombroso ini menciptakan satu pengertian atau ilmu untuk membaca wajah yang berkaitan dengan kriminologi, sehingga cara kriminologi wajah itu bisa menunjukkan sifat atau apa yang dialami, dipikirkan maupun sedang akan direncanakan. Nah, inilah kami ingin sekali kalau sebagai hakim menggunakan pemikiran pribadi ahli di bidang masing-masing, disebut sebagai ahli, bukan saksi ahli ya, dulu disebut saksi ahli, terakhir dikuatkan sebagai bentuk ahli atau keahlian, disumpah sesuai dengan keahliannya. Itu yang kita gunakan.
Karena kalau kami ikut menafsirkan apa-apa dikemukakan mungkin akan tidak netral ya. Hakim ini diminta untuk objektif dan independen. Sementara JPU dan kuasa hukum atau penasihat hukum ini kan bersifat tidak objektif, subjektif kepada bidang masing-masing. Yang satu kepada kliennya, yang satu kepada masyarakat. Keadilan yang dibangun di masyarakat, mewakili masyarakat. Ini peran perangkat di pengadilan. Nah, kalau dari perspektif psikologi forensiknya sendiri, Pak Reza, bahwa Putri sempat menangis setelah terjadinya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Dengan bentuk respon sedemikian, Anda punya perspektif soal ini? Tampaknya mic-nya masih dimatikan, Pak Reza? Anggaplah bahwa menangis. Okay. Kalau menangis itu alami ya, karena penelitian juga membuktikan ada 3 jenis tangisan, ada 3 jenis air mata sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita asumsikan bahwa menangisnya terdakwa Putri Chandrawati adalah karena faktor yang alami sifatnya, maka situasi atau faktor alami itu tentu berkaitan dengan emosi tertentu. Ada peristiwa yang sedemikian emosional yang membuat dia menangis. Tapi pertanyaannya, peristiwa emosionalnya apa? Saya tidak tahu. Apakah terkait dengan kejahatan seksual? Bisa, ya bisa tidak. Tanpa adanya bukti-bukti penguat, saya tidak yakin betul bahwa tangisan saja cukup bagi hakim untuk meyakini bahwa sudah terjadi kejahatan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sehingga ahli pun juga perlu dimintai keterangannya untuk bisa menegaskan ini sebetulnya apakah hubungannya dengan dugaan pelecehan seksual atau ada faktor lain, begitu? Tepat. Jadi harus bisa dipastikan kalau tangisan itu dilatar belakangi oleh peristiwa yang emosional, dan peristiwa emosional itu tak lain tak bukan adalah kejahatan seksual, maka drama persidangan ini akan bisa berbalik 180 derajat. Tapi kalau ternyata tangisan itu tidak bisa dibangun tali temalinya secara definitif dengan kejahatan seksual, entah terjadi entah tidak, ya apa boleh buat. Menurut saya tangisan bahkan kejahatan seksual itu hanya akan menjadi sebuah narasi yang tidak akan pernah menjadi fakta hukum, tidak pernah menjadi kasus hukum, tidak pernah menjadi putusan hakim terkait benar atau tidaknya sudah terjadi kejahatan seksual, sehingga tanda petik bisa diabaikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusinya terkait dengan proses sidang yang berlangsung hari ini terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sesaat lagi.